Selamat pagi dan selamat beribadah bersama keluarga bagi jemaat dan simpatisan GKI Celduk Raya. Pokok-pokok kuota jemaat Minggu 28 Juni 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celduk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Celduk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Celduk Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Jemaat dan simpatisan tetap dapat memberikan persembahan dengan tata cara sebagai berikut. 1. Transfer ke rekening BCA atas nama GKI Celduk Raya dengan nomor rekening 336 800 8003. Yang kedua, QRIS, jemaat bisa melakukan scan barcode yang ada di layar pada saat liturgi persembahan atau dapat melihatnya di wata jemaat hari ini. Yang ketiga, khusus untuk jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS, bisa menghubungi penatua wilayahnya supaya persembahan yang telah disiapkan Bapak Ibu dapat diambil di rumah. Yang kelima, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sari Haswara Ningtyas dari GKI Bintaro Utama dengan tema komunitas sebagai hamba. Yang kelima, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sari Haswara Ningtyas dari GKI Bintaro Utama dengan tema komunitas sebagai hamba. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan 2, Terpujilah Allah. Kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita
dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita kembali bersama berjumpa, meskipun tidak bisa secara ragawi, tetapi kita masih diizinkan menggunakan berbagai peralatan, fasilitas, sehingga kita masih bisa beribadah secara online. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan tema komunitas sebagai hamba. Kita bersama akan belajar tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, diampuni oleh Allah, sehingga boleh disebut sebagai hamba-hamba Allah, hamba kebenaran, dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari saat ini kita bersama datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Cinta, terima kasih karena cinta-Mu telah menjadikan kami sebagai milik-Mu. Kami orang-orang berdosa, telah Engkau beri kemurahan dan boleh dijadikan milik-Mu. Namun kami mengaku ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diampuni dan menerima kemurahan Tuhan. Kadangkala hidup kami tidak jauh berbeda dari mereka yang belum menerima pengampunan Tuhan. Ucapan hati, pikiran kami, perbuatan kami diselubungi oleh berbagai macam dosa. Bahkan manakala kami melakukan sesuatu yang baik pun kami sadar bahwa kami berdosa. Ampunilah kami. Sucikanlah hidup kami terus oleh kasih kurnia-Mu, sehingga kami yang adalah hamba-hamba-Mu ini layak menerima pengampunan dosa dari-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa, tersedia anugerah Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yang sudah kembali menerima anugerah-Mu ini, rindu untuk kembali mengalami
sapaan sabda Tuhan yang kami percaya akan membaharui kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi maupun komunitas di GKI Ciledug Raya ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami memahami, mengerti kehendak-Mu, dan Engkau yang menjumpai kami, memampukan kami untuk melakukan sabda-Mu. Perlengkapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Engkau layakan untuk memberitakan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan waktu pelayanan firman. Bacaan firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23 saya akan bacakan bagi umat sekalian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
kemana juga ku berikutnya. Umat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dosa. Dosa itu bisa mencengkeram kita lebih kuat ketika kita melakukan yang pertama, menganggap remeh dosa. Menganggap remeh dosa ini bentuknya bisa kita tidak merasa sebagai orang yang berdosa. Kadang-kala disertai dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita tidak jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita orang berdosa. Kita begitu banyak punya dosa dan kesalahan. Atau kita tahu berdosa, diri kita berdosa, tapi kita merasa tenang-tenang saja. Toh Allah Maha Pengampun, santai saja. Kalau ngaku dosa ya tinggal kita minta ampun. Ini sikap mengecilkan dosa. Yang kedua adalah menganggap dosanya terlalu besar dan tidak bisa diampuni. Ini orang-orang yang tidak berdaya. Merasa dosanya begitu besar, seakan-akan Allah pun tidak sanggup untuk mengampuni dosanya. Umat yang dikasihi Tuhan, menghidupi komunitas sebagai hamba, tidak bisa dengan sikap meremehkan dosa dan memurahkan pengampunan Allah itu. Tetapi juga tidak bisa dengan menganggap kasih Allah tidak sanggup mengampuni kita. Kita merasa kita terlalu kotor dan berdosa, sehingga Allah tidak sanggup mengampuni. Jika ini yang terjadi, kita tidak bisa hidup sebagai hamba-hamba Allah. Sebagaimana yang dibicarakan dalam Roma 6 ayat 12 sampai 23 yang menjadi bacaan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita akan menemukan adanya situasi yang muncul di sana, yakni anggapan keliru tentang kasih karunia. Jadi sebelum berbicara tentang dua macam perhambaan, itu ada dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23, Rasul Paulus menjelaskan tentang kehidupan orang-orang percaya yang mati dan bangkit dengan Kristus. Itu pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, di dalam Roma 6 ayat yang pertama dikatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini merupakan respon terhadap kesalahpahaman yang terjadi di dalam mengartikan kasih karunia Allah itu. Kesalahpahaman ini kalau kita perhatikan mirip dengan sikap meremehkan dosa pada bagian pembuka tadi. Karena merasa ada pengampunan, ya nggak apa-apa berbuat dosa. Toh nanti diampuni lagi. Semakin besar dosanya, semakin besar kasih karunia-Nya. Nah, ini ada kesalahpahaman yang terjadi di sana. Makin besar dosa, makin besar kasih karunia yang dirasakan. Sebenarnya betul. Ketika orang merasa dirinya berdosa, memang pasti dia akan merasakan kasih karunia Allah itu begitu besar. Sikap yang keliru adalah ketika kemudian meremehkan atau mengecilkan dosa itu. Tidak apa-apa toh berbuat dosa, toh ada kasih karunia, toh ada pengampunan. Bukan itu sebenarnya yang menjadi hal utama
Bahkan itu pandangan yang keliru sehingga Paulus meluruskan. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 23, kita akan melihat dua bagian ini ya. Ayat 1 sampai dengan 16, sebenarnya di sana bicara soal mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Maksudnya 1 sampai 14. Mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Lalu pada Roma 6 ayat 15 sampai 23, di sana bicara tentang dua perhambaan. Hamba Allah, bukan hamba dosa. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14, di sana kita akan melihat bagaimana orang-orang percaya itu digambarkan seperti Kristus yang mati, tapi kemudian bangkit. Kehidupan kita juga seperti itu. Mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap dosa. Dosa sudah dibenamkan di dalam kematian Kristus, dan sama seperti Kristus yang bangkit, kita hidup bagi Allah. Di sini ditekankan bahwa orang percaya itu tidak dikuasai dosa, tetapi hidup dalam kasih karunia Allah. Lalu untuk melanjutkan penjelasannya, pada bagian selanjutnya Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti seorang hamba. Dan seperti judulnya, bukan lagi hamba dosa, tetapi berganti status. Diangkat statusnya menjadi hamba Allah. Nah, untuk memahami tentang perhambaan ini, kita harus melihat konteks perbudakan atau perhambaan yang dipahami pada waktu itu. Jadi sebenarnya sesuai dengan aturan perdagangan budak waktu itu, ada dua kondisi atau persyaratan yang memungkinkan seorang budak itu bebas dari kuasa tuannya. Yang pertama, kalau budak itu dibeli oleh tuan yang lain, maka dia akan bebas dari tuan sebelumnya. Yang kedua, kalau budak atau hamba itu meninggal dunia, maka tuannya tidak lagi punya kuasa atas dirinya tentu. Nah, dengan pemahaman ini, Paulus mau mengatakan bahwa orang percaya itu telah menerima kasih karunia yang mengampuni dari dosa. Dan itu berarti dia dibebaskan dari tuan sebelumnya. Sebelumnya dia adalah budak atau hamba dosa. Karena ini dilakukan oleh Allah pembebasannya, maka tuannya ganti. Tuannya sekarang adalah Allah sendiri. Jadi dari hamba dosa berpindah menjadi hamba Allah. Ada perbedaan besar yang ditunjukkan di sini antara hamba dosa dan hamba Allah. Dalam surat-surat yang lain, Paulus seringkali menyebut dengan manusia lama dan manusia baru. Saya mohon izin meminjam istilah itu untuk menggambarkan kalau manusia lama itu hamba dosa, manusia baru itu ya hamba Allah. Seperti apa sih karakteristiknya? Kalau kita cermati bacaan kita. Yang pertama, kalau manusia lama itu ya tadi itu menjadi budak dosa. Jadi manusia yang menjadi budak dosa itu tidak berdaya. Seperti halnya seorang budak yang atau hamba yang takluk kepada tuannya, maka budak dosa itu tidak berdaya untuk melawan dosa itu. Lalu berikutnya lagi bebas dari kebenaran. Ini sebenarnya artinya dia tidak mengikuti kebenaran. Karena tidak kenal kebenaran, maka ya hidupnya tidak mengikuti kebenaran itu. Nampaknya bebas. Tapi sebenarnya itu karena tidak kenal kebenaran itu. Lalu berikutnya dikatakan menghasilkan rasa malu. Jadi sebenarnya mau dikatakan kalau orang sudah di dalam Tuhan, ketika dia melihat kembali kehidupan lamanya, dosa-dosanya di masa lalu, pasti akan memunculkan rasa malu. Ada penyesalan yang besar ketika mengingat begitu besarnya dosa yang sudah dilakukan di masa lalu. Dan akibatnya seorang manusia lama atau hamba dosa itu
berakibat pada maut atau kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Dan ini berbeda dengan manusia baru atau hamba Allah yang karakteristiknya adalah yang pertama dibebaskan dari dosa. Yang kedua, dia menjadi hamba Allah, mengikuti kebenaran. Kebenaran itu di mana? Ya kebenaran yang ditegakkan oleh Allah sebagai tuannya, hidupnya sebagai hamba Allah itu. Akan menghasilkan yang namanya pengudusan atau pembenaran. Dan berakibat pada kehidupan kekal. Kita melihat dua hal yang sangat bertolak belakang antara hamba dosa dan hamba Allah. Hidupnya berubah. Kalau hamba dosa, maka dia akan tidak berdaya, terikat oleh dosa itu. Hamba Allah penuh pengharapan. Karena dia akan dituntun oleh kebenaran-kebenaran di dalam Tuhan dan hidupnya dianugerahi kehidupan kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperjuangkan komunitas sebagai hamba ini di persekutuan kita, di komunitas kita, di GKI Ciledug Raya. Saya akan mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, saya mengajak kita terus menyadari bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah. Untuk bertumbuh sebagai komunitas yang menjadi hamba itu, maka harus dimulai dengan kesadaran kita ini orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah. Maksudnya apa? Sadar akan dosa akan membuat kita tahu bahwa kita selalu butuh pengampunan Allah. Kita jadi tahu diri bahwa kita hanya orang-orang berdosa yang hanya bisa diampuni. Bapak gereja yang bernama Agustinus menggambarkan kebutuhan akan pengampunan Allah itu seperti orang yang tenggelam yang berusaha mencari udara untuk bisa bertahan hidup. Orang yang sedang tenggelam dan berupaya untuk tetap bertahan, maka dia akan meronta-ronta. Tangannya akan menggapai-gapai, berusaha mengangkat kepala untuk mencari udara. Sekuat tenaga. Berusaha keras untuk mendapatkan udara sehingga dia tetap bertahan. Meskipun dalam situasi perjuangan tenggelam tadi itu. Agustinus mengatakan semestinya orang Kristen itu memohon pengampunan Tuhan seperti orang tenggelam mencari udara. Jadi kita sadar betul bahwa sebenarnya tanpa pengampunan Allah itu kita nggak bisa hidup. Kita membutuhkan pengampunan Allah itu. Kalau sikap ini kita miliki, kita akan bertumbuh menjadi komunitas yang saling membangun. Bukan menghakimi dosa yang lain. Kalau dalam persekutuan kita di GKI Ciledug Raya selalu muncul kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, sama-sama berdosa, dosanya saja yang beda-beda, maka kita akan memiliki kerendahan hati, tahu diri melihat dosa sendiri, dan ketika mengomentari dosa orang lain pun dalam sikap tahu diri itu, bahwa kita sama-sama orang berdosa. Hanya beda dosanya. Bangunlah sikap yang semacam ini. Sadari bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Allah. Maka ketika kita melihat saudara kita sedang di dalam dosa, bergumul dengan dosa, kita akan belajar dengan rendah hati untuk tidak menghakimi. Tapi untuk menyadari bahwa kita ini saudara sepersekutuan yang harus saling membangun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sudah sadar bahwa kita orang yang berdosa, yang begitu butuh pengampunan Allah, yang harus kita lakukan yang kedua adalah merayakan dan mensyukuri keagungan pengampunan Allah yang membuat kita bukan lagi hamba dosa tapi hamba Allah. Jangan pernah meremehkan
dosa, seperti sikap pertama tadi itu, justru rayakan dan syukuri. Ini anugerah yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika kita merayakan dan mensyukuri keagungan pengampunan Allah, kita akan semakin tersadar bahwa kita sebelumnya, sebelum jadi hamba Allah itu, hanyalah hamba dosa yang tidak berdaya melawan dosa. Saya sering menyampaikan cerita ini, tapi karena menarik, izinkan saya menyampaikan kembali. Ada seorang yang bernama George Mitchell. Dia punya hobi yang aneh. Hobinya itu suka nginjek kaki perempuan. Karena hobinya yang aneh itu, dia dianggap mengganggu, maka selama 14 tahun itu, dia 40 kali menghadap ke pengadilan dan dinyatakan bersalah. Karena hobi anehnya itu. Nah, selama 14 tahun itu 168 bulan berarti, dia menghabiskan waktu di luar penjara itu, di dalam penjara maksudnya selama 157 bulan. Dan itu berarti dari 14 tahun itu hanya 11 bulan saja dia ada di luar penjara. Nah, pada waktu hukuman yang terakhir dijalaninya itu sudah mau selesai, George Mitchell tidak mau dibebaskan. Kenapa dia tidak mau dibebaskan? Karena dia tahu bahwa kalau dia dibebaskan, dia akan kembali menginjak kaki perempuan, lalu dia akan dihadapkan ke pengadilan lagi, dihukum lagi, dan dipenjara lagi. Apa yang mau dikatakan di sini? Ketidakberdayaan melawan dosa. Nggak bisa apa-apa. Karena seperti apapun dihindari, yang akan kembali lagi melakukannya. Maka syukur kepada Allah. Kita bukan orang yang tidak berdaya. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari dosa itu, dan bahkan kita disebut sebagai hamba Allah. Seperti budak yang dibeli dari tuan mama. Cara Allah membebaskan itu yang luar biasa. Yakni dengan jalan yang begitu mahal dan sulit. Yakni pemberian dirinya bagi kita manusia berdosa. Untuk membeli kita, membebaskan kita dari tuan yang lama. Kristus menempuh jalan yang sulit dan berat, dan membeli kita dengan harga yang mahal. Maka rayakan dan syukuri cinta Allah yang berkenan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya dan membebaskan kita dari dosa. Nah, dengan kesadaran ini, kalau kita terus merayakan dan mensyukuri pengampunan Allah, maka komunitas kita akan dituntun untuk semakin saling mencinta, sebagaimana Allah mencintai kita. Semakin kita sadar kita dicintai Allah, maka kita pasti akan semakin dimampukan mencintai sesama kita. Semakin kita sadar Allah mencintai kita yang orang berdosa, penuh salah, penuh kurang ini, maka kita pun akan semakin dimampukan mencintai dan mengasihi orang-orang dalam komunitas kita yang juga sedang bergumul dengan dosa. Maka rayakan dan syukuri keagungan pengampunan Allah yang mencintai kita, sehingga kita dimampukan juga untuk mencintai sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, pengampunan Allah memberi daya bagi kita untuk hidup sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran. Di sini mau dikatakan ketika Paulus meminta kita hidup sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, maka sumber kekuatan itu bukan dari kita, tapi dari pengampunan Allah yang membuat kita berdaya, yang membuat kita akan dimampukan hidup sebagai hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana caranya kita hidup sebagai hamba Allah? Bersama komunitas, lakukan dua hal ini. Yang pertama ya, hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari persekutuan meskipun saat ini nggak bisa berjumpa secara langsung. Tetaplah bersekutu. Di sanalah kita akan memohonkan kekuatan supaya kita terus berdaya
untuk tidak menyerah terhadap berbagai macam godaan dosa. Teruslah bertumbuh bersama komunitas. Lalu yang kedua, teruslah bersama komunitas. Kita mawas diri dengan tidak menyepelekan dosa. Seseorang terjatuh kembali dalam dosa dan lupa dirinya hamba Allah yang seharusnya bisa hidup dalam kebenaran, biasanya dimulai dari hal yang sepele. Tidak pernah langsung sesuatu yang besar. Karena menganggap hal itu sepele, kecil, meremehkan, maka akan berakibat dia kehilangan daya untuk hidup sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran. Di gambar sebelah kanan ini ada cerita yang saya mau sampaikan. Ini kisah dari mitologi, mitos Yunani tentang seorang sakti yang bernama Achilles. Dia seorang yang sangat sakti karena nggak mempan di pedang, di panah, pokoknya sakti. Kenapa? Karena pada waktu dia masih bayi, dia diperintahkan oleh dewa, ibunya diperintahkan oleh dewa untuk dimasukkan ke dalam sungai. Karena sungai itu membuatnya kebal. Dan benar, Achilles ini sangat sakti, karena kebal, nggak mempan senjata tajam, melukai dia. Satu kali dia diperingatkan supaya tidak pergi ke medan perang, karena dia diramalkan akan mati ceritanya. Tapi karena yakin dirinya kebal, dengan berbagai senjata, maka dia tetap berangkat. Ternyata ramalan itu terbukti. Achilles mati. Kok bisa? Kan kebal. Ternyata dia kena panah beracun. Kenanya di mana itu di gambar itu? Di tumitnya. Jadi rupanya waktu tadi ditenggelamkan ke dalam sungai, tumitnya tidak ikut terendam. Kepalanya yang dimasukkan sehingga tumitnya ketinggalan, tidak ikut terendam, dan itu menjadi titik lemahnya. Cuma mitos, saudara-saudara. Tapi dari mitologi ini kita belajar bahwa jangan memandang enteng hal tumit. Maksudnya hal sepele. Hal yang kita anggap remeh, kecil, kita anggap enteng. Kenapa? Karena bisa jadi dari sanalah iblis melihat celah untuk mencobai dan memasukkan kita ke dalam perangkapnya. Sehingga kita kehilangan daya kita untuk menjadi hamba Allah. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, kita ingat, pencobaan itu dimulai dari hal yang nampaknya sederhana, kecil. Soal apa? Soal roti, soal makanan, soal perut. Tapi Yesus melawan pencobaan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga pencobaan bertubi-tubi itu gagal untuk menjatuhkannya. Kita juga menjalani kehidupan seperti di padang gurun kehidupan. Jalanilah peran kita dengan baik. Bagi suami, istri, orang tua, anak, atau profesi apapun, guru, dokter, karyawan, wirausaha, atau apapun. Jalani semuanya itu dengan memohon kekuatan Allah dan mawas diri bersama dengan komunitas. Taatlah pada firman Tuhan dengan setia, dengan kita tidak meremehkan hal sekecil apapun. Supaya kita dapat melalui padang gurun kehidupan kita yang penuh dengan jerat ini, sampai kita tiba nanti ke rumahnya pada saatnya nanti sebagai orang-orang yang terus hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa. Kiranya setiap kita yang tergabung dalam komunitas di GKI Ciledug Raya bersedia untuk terus bertumbuh jadi orang-orang yang saling memberdayakan dengan makin mendekat dan mohon kekuatan Tuhan untuk saling mawas diri, untuk tidak menyepelekan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memasuki doa syafaat yang akan diawali oleh doa syukur rumah ibadah dan dilanjutkan oleh doa oleh pengkhotbah atau pendeta dan ditutup oleh doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami tentang rumah ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu kepada kami sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa secara khusus untuk pergumulan rumah ibadah kami ini ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah di tempat ini dengan rasa aman, nyaman, dan kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami di dalam gereja ini ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap proses pergumulan kami ini ya Tuhan, di dalam kami boleh menyiapkan rumah ibadah kami ini ya Tuhan, terutama untuk perizinan ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami di dalam gereja ini, Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses perizinan ini ya Tuhan, mulai dari perizinan IMB yang sedang kami lakukan ya Tuhan. Kami ingin setiap proses yang berjalan saat ini hingga kami nggak tahu sampai kapan ya Tuhan, Engkau saja yang akan memimpin proses ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk orang-orang yang terus bekerja untuk mempersiapkan perizinan ini ya Tuhan, ada di komisi PPRI ya Tuhan. Engkau saja yang akan memberkati mereka semua satu persatu, orang-orang yang ada di dalam komisi ini ya Tuhan. Itu juga kami ingin berdoa untuk setiap aparat-aparat yang bersinggungan dengan kami ya Tuhan, RT, RW, lurah, camat, hingga yang ada di atasnya. Kami ingin berdoa bagi mereka semua ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini dapat kami terima nantinya indah pada waktunya ya Tuhan. Engkau telah mempersiapkan perizinan ini dan kami boleh berkembang di lingkungan ini ya Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ini ya Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna, Engkau boleh sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak melanjutkan syafaat kami. Kami hendak memohonkan kemurahan Tuhan atas kami semua yang tengah berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana di dalamnya kami berhadapan dengan penyakit yang mengancam kehidupan. Tetapi juga kami sadar dengan besarnya tantangan yang kami sedang hadapi. Biarlah sebagai hamba-hamba-Mu, kami tetap hidup berpengharapan. Jika Tuhan sudah sedemikian mencintai kami, menebus kami dari dosa kami, maka kami percaya bahwa cinta Tuhan tidak pernah berlalu meskipun di masa yang sulit ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang berjuang dengan penyakit ini, Tuhan menjumpai kami,
dan memulihkan. Jika di antara kami ada yang terdampak dalam hal pekerjaan, sehingga kami harus mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami, biarlah Tuhan sertai terus perjuangan kami, sehingga Tuhan mencukupkan dan Tuhan menjadikan komunitas di GKI Ciledug Raya ini untuk terus saling membantu, sehingga kami akan sama-sama bertahan di masa sulit ini. Kami berdoa atas firman Tuhan yang sudah kami terima. Biar Tuhan menolong kami semua untuk sungguh-sungguh bertumbuh menjadi komunitas hamba-hamba Allah, yang terus bersedia menyadari bahwa kami hanyalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan Allah. Sehingga kami terus rendah hati dan hidup merayakan mensyukuri pengampunan Allah, serta meyakini bahwa kami berdaya untuk melawan dosa dan hidup sebagai hamba Allah. Dengan cara kami terus mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Dan juga kami tidak mudah menyepelekan sekecil apapun suatu dosa. Peliharakanlah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami serahkan GKI Ciledug Raya. Tuhan memberkati majelis jemaat, para penatua dan pendeta bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati segenap pengurus badan pelayanan. Tuhan memberkati segenap aktivis, seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya semuanya tetap dipelihara oleh Tuhan dan gereja Tuhan ini bisa tetap melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah situasi yang sedang berubah ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami, kiranya terus diberi hikmat untuk melakukan dan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Biarlah pemerintah dimampukan untuk merawat mereka yang tengah berjuang dengan penyakit COVID-19 ini, dan memastikan segala kebutuhan-kebutuhan kami sebagai warga negara Indonesia boleh tercukupi. Besertalah dengan para pemimpin kami sehingga mereka juga terus sehat dan dimampukan untuk menjalankan tugas mereka. Kami juga terus menyerahkan kiranya Indonesia di tengah situasi sulit ini tetap dijaga dan dilindungi Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak mudah diprovokasi, sehingga di tengah situasi yang tidak mudah ini kami tetap mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita memasuki liturgi persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Cedruk Raya pada Bank BCA nomor rekening 33600080003. Selain itu, umat juga dapat mempergunakan QRIS dengan melakukan scan QR yang ada di layar, dan Bapak Ibu bisa melihat di halaman akhir jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan jemaat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan kami yang sedikit ini ya Tuhan, yang kami boleh berikan melalui berbagai macam cara ya Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan persembahan itu ya dari rumah kami masing-masing ini ya Tuhan, dan kami bawa ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Kami secara khusus juga ingin berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan, dan akan mempergunakannya dengan bijak sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, untuk dapat memberkati orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan di sekitar kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya bernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama untuk memasuki kehidupan kita masing-masing.
maka terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kemana juga ku